Ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak, lansia yang berkenan hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dan mari kita ikuti warta jemaat. Yang pertama bahwa ibadah menyambut Natal dan perjamuan kudus Minggu Advent pelayan khusus wilayah Manado Teling Kami ulangi, ibadah menyambut Natal dan perjamuan kudus Minggu Advent pelayan khusus wilayah Manado Teling akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 jam 17.00 sampai dengan selesai. Tempat Gemim Ebenezer Beringin. Yang kedua bahwa ibadah menyambut Natal Jemaat Ebenezer Bumi Beringin akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Desember 2025 jam 18.00 tempat gereja. Mohon kehadiran seluruh anggota jemaat. Dan ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh yang kekasih Pendeta Henry Raymond Kuhon STH, P2 Penatua DMC Salomons, dan P3 Diaken Lingkan Dendeng. Diinformasikan pula bahwa ibadah saat ini dipancarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajakan beribadah, jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Minggu Advent adalah persiapan hati kita memasuki masa penantian akan kedatangan Tuhan, kembali serta pengharapan akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Karena itu, dari barat, timur, utara, dan selatan, Tuhan memanggil semua orang untuk datang memuliakan Dia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Tuhan kiranya menyertai saudara juga. Nas pembimbing 1 Timotius 6 ayat 14 dan 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Cari
firman-Mu kami memperoleh janji kepastian akan keselamatan hidup kini dan nanti. Engkau juga berjanji mendatangkan Raja yang adil ketika dunia berada dalam keterpurukan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, gereja tidak pernah sepi dari tantangan dan pergumulan dalam melaksanakan panggilannya. Pergumulan gereja tidak hanya muncul dari luar, tetapi juga sering muncul dari dalam dengan adanya berbagai pandangan yang berbeda-beda dalam persekutuan keutuhan umat. Ya Tuhan, kami sadar perbedaan ini karena tidak ditata dengan baik, mengakibatkan perselisihan, pertikaian yang menghancurkan keutuhan gereja tengah dunia ini. Berilah kami atas kesalahan yang kami perbuat, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab sekalipun hidup ini sering diliputi kekelaman dosa, tapi kami selalu diberi kesempatan indah menikmati kasih-Mu yang menyelamatkan umat yang percaya dan menaruh harap kepada-Mu. Sedengkanlah telinga-Mu ya Tuhan. Kita berdoa, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kami. Bukti nyata kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, seraya kami memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Namun sadarlah kami Bapa, banyak kali pelanggaran dosa yang kami lakukan, baik secara pribadi, terhadap jemaat, terhadap orang tua kami, sesama kami. Kami bermohon kepada-Mu, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah setiap doa permohonan kami. Amin. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah.
Tuhan dimuliakan atas persekutuan yang sementara berlangsung di Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Di ibadah sesi kedua ini kami mau membaca dan mau merenungkan firman. Berkati kami semua agar firman di minggu Advent pertama ini memotivasi dan menginspirasi kami semua untuk menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang diambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8 dengan perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Sebelum khotbah, kami persilakan Jemaat Kolom 11 untuk membawakan pujian, dan sesudah khotbah Jemaat Kolom 13 dan lansia jemaat. Kami persilakan Jemaat Kolom 11.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberkati. Tuhan kenan kita ada di hari terakhir di bulan November. Tuhan kenan kita ada di minggu Advent pertama. Tentu kita harus mempersiapkan Advent pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Karena itu hadir di Advent pertama harus penuhi lagi minggu Advent kedua. Penuhi lagi minggu Advent ketiga dan keempat. Sebab bacaannya dia pasti akan mencerahkan kita. Supaya di saat menyambut Natal, modal dan bekal kita luar biasa penuh. Penuh di hati dan di pikiran. Jangan nanti ada beban. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, minggu Advent pertama pada hari ini tentu menanti kedatangan Raja yang bijaksana, sebenarnya adil dan benar. Walaupun tema kita cuma bijaksana dan benar. Yeremia pasal 23 ini memberi pengertian kepada umat Israel. Di zamannya Yeremia dipanggil. Pemanggilan Yeremia menjadi penyambung lidah Allah, bukan tidak ada tantangan. Bukan tidak ada persoalan atau bukan tidak ada pergumulan. Coba kita cermati apa yang ada dalam perikop ini. Sungguh celaka kamu yang membiarkan, ada pembiaran kepada domba-domba. Kita cukup paham kalau istilah pembiaran, dibiarkan. Kamu membiarkan domba-dombaku. Apalagi nantinya kita melanjutkan di perikop sesudah bacaan kita. Sebenarnya itu ada alasan-alasan yang tepat. Kenapa disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang sungguh celaka kamu yang tidak menjaga, tidak merawat domba-domba sehingga terjadi yang namanya hilang dan tercerai-berai. Sebelum tema kita, karena tema kita akan dinubuatkan oleh Yeremia akan muncul suatu tunas Daud. Dia raja yang bijaksana, yang adil dan benar, raja yang hakam, yang adil, yang mispat, yang benar, yang sadik menurut bahasa aslinya. Bijaksana adalah realita yang dihadapi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja yang bijaksana berarti raja yang punya hikmat. Raja yang bijaksana berarti raja yang akan memerintah dengan sangat-sangat bijaksana. Apalagi adil, mispat, dan benar, sadik. Ya. Tidak bermaksud mereduksi tema ini, tetapi kita harus lihat bahwa persoalan yang utama adalah gembala membiarkan tidak menjaga domba-domba. Ketahuilah bahwa aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tuhan akan menghukum para gembala yang menggembalakan bangsaku. Sudah secara universal, siapa gembala? Gembala adalah pemimpin.
Gembala adalah nabi, adalah imam. Maka disebutkan dalam perikop sesudah ini, ada nabi, ada imam, ada raja. Di zaman Yeremia adalah Sedekia, dipersiapkan untuk dibuang ke Babel. 2 Raja-Raja pasal 41, Tawari pasal 24. Ada Raja Yoyakim sampai ke Sedekia. Yoyakim sering disebut Salum. Ada perbuatan dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah, terutama Yerusalem, Yehuda, sebagian Samaria atau utara. Karena itu penghukuman tidak akan ditangguhkan. Penghukuman harus dilakukan. Tuhan tidak pernah tolerir dengan dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita memberi perhatian pada perikop ini. Bahwa aku akan mengembalakan yang tersisa, mengumpulkan yang tersisa, yang tercerai berai. Aku akan membawa kembali ke padang penggembalaan mereka. Tapi bukan berarti hukuman tidak akan jalan. Ada waktunya. Waktunya gembala akan muncul dari tunas Daud. Bukan cuma sekedar gembala, tetapi raja yang bijaksana, adil dan benar. Itu yang disebutkan, dan itulah nubuatan. Dan nubuatan itu pasti terrealisasi walau waktu dan jaraknya jauh. Kalau kita mau cepat dalam kaitan dengan nubuatan, ya wujudnya itu yang ditulis oleh Matius dan oleh Lukas tentang kelahiran Raja Damai. Raja Damai, Raja bijaksana, adil dan benar, secara otomatis dia juga adalah gembala. Gembala agung. Dan sebab itu sebagai pencerahan bagi kita, kalau yang dinubuatkan oleh Yeremia bahwa akan muncul dari suatu tunas Daud, raja bijaksana yang hakam, yang mispat dan sadik, yang akan mengembalakan kawanan domba Allah. Disebutkan domba-domba itu tson. Umat akan dikembalikan ke tanahnya, walaupun kita tahu Yesaya, Yeremia, Yeskel telah menubuatkan bagi Israel harus dijalani 70 tahun. Tidak boleh kurang. Tidak bisa ditawar. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu Advent pertama ini fokus kita bahwa akan datang Raja bijaksana, adil dan benar. Sekali lagi dia gembala. Pencerahan buat kita ibu bapak saudara-saudara, Mazmur 23, akulah gembala. Tuhan gembalaku yang baik, tidak akan pernah kekurangan. Yeskel 34, gembala yang baik akan mencari yang hilang, mengobati yang luka, membalut yang tentu sakit, menguatkan yang lemah. Tambah lagi ya, Yohanes pasal 10, gembala yang baik. Karena itu Jesus says, I am a good shepherd. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik didengarkan oleh domba-dombanya. Gembala yang baik kenal siapa domba-domba, dan sebaliknya domba-domba kenal siapa gembalanya. Maka benarlah yang disampaikan perintah dari Yesus kepada murid-muridnya, walaupun melalui pribadi dari
Simon anak Yohanes, Simon son John, do you love me more these others do? Apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Yes God, I love you. Take care my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Tugas gembala menggembalakan. Tapi Petrus dalam 1 Petrus 5 mengingatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita sudah terhubung bahwa raja yang akan datang dia gembala. Tetapi juga tentu raja yang akan datang yang dinubuatkan oleh Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dialah Yesus. Pusat hidup kita Yesus. Gembala agung kita Yesus. Saya tadi tanya siapa gembala? We are shepherd, we are sheep. Kita semua gembala. Kita juga semua domba. Setiap keluarga ada gembalanya. Jaga. Rawat. Jangan ada yang tercecer. Jangan ada yang terhilang. Arahkan datang di minggu Advent. Yang belum datang pada sesi kedua, suruh datang di sesi ketiga. Teman-teman pelayan khusus, di kolom kita ada gembala, kita ada domba-domba. Kita gembala. Gembalakan mereka. Minimal teladan. Teladan dalam bertutur kata, teladan dalam berucap, tetapi juga dalam tindakan. Karena melekat pada kita adalah gembala. I'm shepherd. Maka tidak salah gereja-gereja tertentu memakai istilah gembala. Kita pakai pandita, orang baik-baik. Tapi yang lain pakai gembala, Pak Gembala. Sudah seperti itu perintah Yesus di Injil Yohanes pasal 21. Kita kembali pada perikop ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, disebutkan sesungguhnya suatu waktu atau akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi tunas Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, adil, dan benar. Itulah tema kita. Minggu Advent pertama ini kita sudah dicerahkan bahwa akan datang raja yang bijaksana dan benar. Yang tidak benar, datanglah kepada raja yang benar. Yang belum bijaksana, bermohonlah kepada raja yang bijaksana. Yang belum melakukan keadilan, mintalah kepada raja yang adil untuk boleh melakukan keadilan. Inilah pentingnya kita dari Minggu Advent, senang, gembira, bahagia. Apalagi besok sudah tanggal 1 Desember. Apalagi yang mereka yang punya nama-nama Mary. Mary itu bahagia. Dari Maria. Berbahagialah kita tuh, senang orang sudah 1 Desember. Aduh, senang
Tuh anak bilang pulang kemari mau merayakan Natal bersama. Coba dong, kita suka-suka kok berdoa-berdoa supaya di hari Natal berapa dem papa, dem mama, oma, opa, om, tante. Itu kerinduan, itu ekspektasi kita. Sampaikan kepada Tuhan. Dia raja yang bijaksana, adil dan benar. Dia gembala kita. Dia pasti tuntun kita di minggu Advent pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Sampai kita ada di palungannya mengucap syukur. Tapi jangan lupa palungan Bethlehem di rumah kita masing-masing disiapkan. Tidak ada bedanya. Seringkali kita mendengar rumah kita dijadikan mesbah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita otomatis senang dan bangga bila kita ada di ibadah sambut Natal. Apalagi kalau sambut Natal, apalagi minggu Advent. Tuhan, kenapa kita ada dan tape bini dan tape pai tua dan anak-anak. Aduh, enak sekali. Seringkali saya iri. Sebab kalau kita dengan ibu bapak pimpin, ya beda tuh orang, enggak sama-sama duduk sama-sama. Tapi kalau duduk sama-sama itu enak. Kalau datang duduk, aduh, mama, papa dengan anak-anak, good. Karena itu minggu Advent disampaikan pencerahan buat kita semua. Minggu Advent sudah tiba pada hari ini, 7 Desember kedua 1421. Pengecualian yang pulang dari rantau, pengecualian orang baru turun dari kapal. Tapi kalau ada di dekat-dekat sini, ada juga di rumah, suruh mereka datang untuk mendengarkan firman. Ini vitamin dan nutrisi di minggu Advent pertama. Kita isi lagi, kita terima lagi nutrisi dan vitamin di minggu Advent kedua, ketiga, dan keempat. Supaya di malam sambut Natal kita ada dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati sukacita. Kembali pada gembala, Yesus yang adalah gembala memerintahkan kita untuk jaga domba-domba kita. Kita terus bernalar bahwa para penjaga domba menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam di Efrata. Di saat itulah Yesus lahir. Jadi Yesus lahir malam, bukan siang. Tahu pena Demsi lahir siang itu, ini lahir pagi itu, atau pena Jesa lahir tengah malam tuh. Coba nanti tanya-tanya pemama orang tua, kita lahir pagi atau lahir malam? Tapi Tuhan Yesus lahir malam. Nah, kita gembala jaga kawanan domba kita, agar di bulan Desember ini kita semua dalam kondisi prima, sehat, ya, berenergi, ceria, semangat. Karena kita mau menjemput raja yang bijaksana, adil dan benar. Dialah gembala hidup kita. Keluarga Takasabare Yanis membawa anak Edward Stevenko Takasabare, orang tua dan orang tua baptisan. Mendengar pencerahan tadi, jalankan tugas dan tanggung jawab. Orang tua dan orang tua baptisan terpilih sebagai gembala untuk menggembalakan Edward. Tumbuh kembangnya harus diberi perhatian. Edukasi dari orang tua harus. Karena itu kan ditanya sebentar, apakah kita orang tua dan orang tua baptisan bersedia mendidik
Ya, dengan segenap hati. Itu jawaban singkat tetapi tanggung jawabnya besar. Karena itu dari mimbar yang berdaulat ini, Yeremia yang kita dengarkan, ingat, Tuhan bisa marah kalau kita sebagai gembala di keluarga kita masing-masing kita abaikan, kita biarkan. Ada persoalan, ada problem. Ada gembala membiarkan anggota keluarganya. Kita tidak perlu mengumbar di sini. Tapi ada yang melakukan itu. Tidak menjaga kawanan domba di waktu malam, malah keluyuran di tengah malam. Jadilah gembala yang baik. Polakan hidup kita pada gembala agung kita, Jesus. Hidup selama ini kalau kita polakan pada Yesus, Yesusnya nak jatuh mata, pilih-pilih orang. Tapi mana yang Mbak panggil, mana yang Mbak minta, tentu dia tahu. Karena itu Minggu Advent pertama pada hari ini memotivasi kita agar kita pulang membawa shalom. Ya, sampaikan. Ya, sudah berulang kali bilang duplikasikan dan publikasikan kepada generasi-generasi kita tentang siapa gembala agung kita, Yesus. Supaya benar-benar kita diberkati. Tentu yang percaya, yang mengaminkan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah gembala agung, dia akan membimbing kita. Tupoksi dari gembala menjaga, merawat, memberi makan minum. Itulah poiben gembala. Kita sebagai gembala-gembala di keluarga jalankan tanggung jawab ini. Kita sebagai pelayan khusus jalankan tanggung jawab sebagai pelayan khusus yang adalah gembala. Panggil orang minggu depan masuk gereja. Yang penting ada bersuara. Salah kalau orang tidak panggil. Nah, kalau orang so panggil kondom bakabal, nanti Tuhan yang tahu. Yang penting orang bertanggung jawab, panggil. Mari jo ngopi Minggu Advent kedua, mari ngopi Minggu Advent ketiga dan seterusnya. Ya, Tuhan memberkati kita di Minggu Advent pertama ini. Tuhan memberkati Takasabar Yanis, orang tua dan orang tua baptisan untuk anak yang akan dibaptis pada hari ini. Terpuji nama Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Kami mengundang puji-pujian kolom 13.
kami mengundang pujian dari lansia jemaat. Silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah di sesi kedua ini akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus anak dari keluarga Takasabare Yanis. Dengarkanlah pengajaran tentang baptisan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa menurut Matius 28. Yang dimaksud dengan segala bangsa bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab menyatakan pelayanan baptisan seisi keluarga atau baptisan seisi rumah. Ada dalam Kisah pasal 16, pasal 18, juga 1 Korintus pasal 1. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian menurut Kolose 2 ayat
11 dan 12. Baptisan adalah tanda dan meterai dari perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Justru itulah pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan oleh gereja reformasi termasuk Gemim, yang diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, orang tua dan orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan pelayanan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasar pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa untuk pelayanan baptisan. Tuhan dipuji dan dimuliakan di ibadah yang sementara berlangsung ini. Amanat-Mu bagi gereja adalah melaksanakan tugas pelayanan, tugas untuk memberikan meterai sakramen baptisan kudus. Hari ini keluarga Takasabar Yanis membawa anak mereka didampingi oleh orang tua baptisan, dan kami jemaat akan menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik pelayanan ini kami berdoa. Amin. Data dari orang tua dan orang tua baptisan dibacakan yang sudah mengikuti penggembalaan baptisan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kami akan bacakan daftar nama anak yang akan dibaptis dan nama calon orang tua baptisan. Nama anak
Edward Skevenko Takasabare. Nama ayah Marsen Febrianto Takasabare. Nama ibu Jacinta Claudia Yanis. Nama calon orang tua baptisan. Ketika nama-nama sebentar dibacakan, langsung mengambil tempat bersama-sama dengan anak yang akan dibaptis, didampingi pelayan khusus. Reki Makaenas, Suryati Yongki Bimbang Naung SPD, Mika Aryanci Sinadia SPD, Estefin Mananohas, Mesia Malang Kaemba, Julianti Langgang, Angelina Yanis. Ya. Bolehkah orang tua dan orang tua baptisan menghadap ke mimbar? Boleh mundur ke belakang meja sana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul, agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak-anak saudara-saudara secara Kristen. Maka saudara-saudara diundang untuk menjawab dua pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua atau yang terakhir, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara-saudara. Amin. Pandang ya Bapa, dalam rahmat-Mu ayat 3, kiranya oleh roh dan firman-Mu Shevchenko, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita membawa persembahan kita. Nas persembahan Yesaya 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang dari Syeba dan akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sambil membawa persembahkan, kita menyanyi NKB nomor 52 ayat 1 sampai 2, Hai orang yang beriman.
sampul persembahan yang masuk. Sampul persepuluhan, persembahan bulanan tetap keluarga. Kolom 6, keluarga Kota Humena. Kolom 3, keluarga Pesik Binowo. Kolom 14, keluarga Kasenda Mande. Bulan November, kolom 11, keluarga Tambayong Komaling. Bulan Desember, keluarga Tamara Dongalemba, kolom 13, bulan November. Sampul syukur orang tua saksi baptisan atas nama Suryati, Yongki Bimbang Naung, Mike Arianci Sinadia, Meisya Malangkaemba, Yulianti Langgang, Estevince Mana Nohas, Taka Sebare Yanis, Ricky Makaenas, Angelina Yanis. Sampul syukur kolom 12, Lady Lukas. Persembahan syukur kolom 13, keluarga Tangkere Umbo. Demikian sampul-sampul yang masuk. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk pada persiapan perayaan perjamuan kudus Minggu Advent pada minggu depan, tanggal 7 Desember. Karena itu pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota
sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai penyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengarkanlah nasihat firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam perayaan perjamuan kudus dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat 32. Maafkan, saya akan membacanya dari terjemahan baru edisi 2. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan Tuhan. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang
tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Amin. Kepada anggota-anggota Sidi Jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus minggu depan, diundang berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. 1. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan pada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Baiklah, saya akan membacakan pokok-pokok doa selang tanggal 30 November hingga 6 Desember 2025. Yang pertama, hari ulang tahun anggota jemaat. Minggu 30 November 2025, adik Edward Shevchenko Takasabar, HUT ke-1 kolom 11. Senin 1 Desember 2025, Ibu Sandra Diana Pangalila, HUT ke-53 kolom 1. Ibu Vera Joyce Erma Tawaluyan, HUT ke-55 kolom 6. Bapak Permenas Bataria, HUT ke-61 kolom 7. Bapak Jeffrey Audi Kawatu, HUT ke-60 kolom 9. Selasa 2 Desember 2025, Ibu Airiati Majid, HUT ke-58 kolom 1. Ibu Diana Vanda Supit, HUT ke-71 kolom 2. Rabu 3 Desember 2025, Saudara Immanuel Lorenzo Leite Oro, HUT ke-18 kolom 3. Saudari Lana Emanuela Mikaela Korua, HUT ke-19 kolom 6. Adik Aracel Irene Eleora Sengke, HUT ke-12 kolom 14. Kamis 4 Desember 2025, Bapak Darwin Franky Limpong, HUT ke-48 kolom 2. Adik Diego Aliando Sumual, HUT ke-11 kolom 3. Ibu Natalia Lumintang, HUT ke-28 kolom 5. Bapak Yopi Dilwara Lumentut, HUT ke-66 kolom 7. Adik Valeri Kristen Sairang, HUT ke-12 kolom 9. Jumat 5 Desember 2025, Bapak Penatua Deni Alou, HUT ke-61 kolom 1. Sabtu 6 Desember 2025, Saudari Delani Priscilia Supit, HUT ke-31 kolom 1. Bapak Debbie Ronald Supit, HUT ke-58 kolom 1. Daftar ulang tahun perkawinan. Minggu 30 November 2025, keluarga Hendrawan Sengke, HUT ke-21 kolom 1. Sabtu 6 Desember 2025, keluarga Yanis Rawung, HUT ke-44 kolom 11. Yang sakit Bapak Hart Oscar Mahmud, kolom 7.
sekarang dirawat di rumah sakit Walter Mengin Detailing. Terima kasih. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami ada di hari terakhir di bulan November. Tetapi kami ada di minggu Advent pertama. Doa, pujian, dan firman boleh kami wujud nyatakan, boleh kami dengarkan di ibadah yang sementara berlangsung ini. Tuhan berkati itu bagi kami, menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami yang mendengarkan firman terberkati, tapi beri kami hikmat untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai firman-Mu. Apa anjuran-anjuran kami dengarkan untuk diwujud nyatakan di keluarga, di kolom, tapi juga di biprah jemaat. Karena itu kami berdoa, bersyukur kami dilayakkan ada di minggu Advent pertama. Kami berdoa untuk kolom penyelenggara, pendamping kolom 11, Pak Penatua DMC Solomon, Ibu Diaken Lingkan Dendeng, Badan Pekerja Majelis Jemaat yang bertugas Pak Penatua Jeffrey Salim, semua teman-teman pelayan khusus, sudah termasuk kolom 11 dan kolom 13, dan lansia jemaat yang memberikan puji-pujian. Tuhan berkati. Tuhan berkati organis, kantoris, operator LED, tim multimedia, tentu juga pegawai kostor Panji Yosua. Tuhan berkati. Kami sekalian yang datang beribadah di sesi kedua juga Tuhan berkati. Tuhan berkati ibadah yang sementara berlangsung yang dipancar siarkan oleh Televisi Republik Indonesia ataupun RRI. Tuhan memberkati kru yang hadir dengan peralatan mereka. Tetapi Tuhan berkati juga semua pegawai yang ada di Radio Republik Indonesia. Tuhan memberkati apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan selalu memberi yang terbaik saat mereka menjalankan segenap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin dari kolom 1 sampai kolom 15. Semua unsur, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, kaum ibu, pria, kaum bapak, tapi juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dari berbagai latar belakang, baik latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan latar belakang lainnya. Tuhan kiranya tetap memberkati kami jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, memberkati semua perangkat pelayanan, memberkati tugas tanggung jawab dari semua keluarga dalam kaitan dengan profesi, kerjaan, usaha. Tuhan berkati program-program yang akan kami jalankan di minggu yang berjalan ini, termasuk ibadah sambut Natal, perjamuan dan sambut Natal wilayah Manado Teling yang akan dilaksanakan di sini, di tempat ini.
Tuhan berkati. Baik kesiapan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, tapi juga Badan Pekerja Majelis Wilayah. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk warga jemaat yang bersyukur menikmati kasih karunia Tuhan ketambahan usia, baik usia kelahiran maupun perkawinan, baik hari ini maupun di minggu yang berjalan ini. Teguhkan sukacita iman mereka untuk menikmati anugerah kelimpahan umur panjang dalam kehidupan mereka. Biarlah sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan mereka nikmati semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Izinkan mereka juga untuk menikmati hari ulang tahun di tahun depan dengan kondisi yang sehat dan prima. Kami berdoa mereka yang dalam kondisi sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit, yang sedang dalam tahap pemulihan ataupun penyembuhan, Tuhan menolong mereka dalam kondisi sakit. Pergumulan sakit yang mereka hadapi, biarlah topangan doa kami semua dinaikkan ke hadirat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya kami yang boleh mengambil bagian di sesi kedua ini, bila sebentar kami pulang, Tuhan tuntun dan bimbing kami. Doa kami sebentar ada ibadah sesi ketiga, juga Tuhan berkati baik jemaat maupun para pelayan khusus yang dikuotakan untuk ibadah sesi ketiga. Kami berdoa untuk ibadah sambut Natal di Kolom, di Biprang. Tuhan menolong agar semua yang sudah terjadwal di minggu yang berjalan semuanya dapat melaksanakan tugas pelayanan itu dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami doakan untuk pemerintah kami di tingkat pusat, Presiden Pak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih, pemerintah di provinsi-provinsi termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Maijen Purnawirawan Julianus Selvianus, sarjana ekonomi dan keluarganya. Tuhan berkati Wakil Gubernur Pak Victor Mailangkai dan keluarganya, para pejabat di provinsi, tapi juga di kabupaten kota. Doa kami untuk Wali Kota Manado, Bapak Andre Angong, Wakil Wali Kota Pak Penatua Dr. Richard Suam, pemerintah di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan. Tuhan berkati dengan program-program yang ada. Biarlah kami warga jemaat yang adalah warga masyarakat merespons dan mengapresiasi program dari pemerintah yang ada di Kota Manado. Biarlah kami sama-sama menciptakan keamanan, ketertiban, tetapi juga kerukunan dan kebersihan. Nama Tuhan jualah yang boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ini ungkapan pinta doa, syukur dan permohonan kami senantiasa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, Kepala Gereja kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, ibadah akan kita tutup.
saudara-saudara, di minggu Advent pertama ini, mari kita bangkit dari keterpurukan kita. Mari kita berkarya dalam penantian kita. Mari kita berusaha dalam pengharapan kita, dan mari kita berjuang di dalam keyakinan akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Lakukanlah itu dengan penuh semangat, dalam kerendahan hati, dengan teguh, dengan penuh ketulusan, bagi hormat dan kemuliaan nama Kristus. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.